Kolom saya di sini adalah jenis kelamin, perempuan dengan P, kemudian laki-laki dengan L. Kolom D di sini adalah domisili, K itu kota, D itu desa. Selanjutnya, kolom E sampai tak terhingga. Di sini saya sampai Aceh, yaitu data jawaban dari siswa. Kalau sudah seperti ini, untuk menyiapkan data mentah, silahkan diblok sampai kolom yang berisi data. Setelah itu, pilih kolom width, klik di sini, isikan 1. Oke, tampilannya nanti akan seperti ini jadinya. Selanjutnya, bisa di-save, save as. Save as dulu dalam format Excel ya. Karena ini saya sudah save dalam format Excel. Selanjutnya, saya langsung save saja dalam format PRN. Pilih di sini formatted text. Kemudian, saya beri nama di sini ras7.prn gitu ya. Oke, saya save. Klik yes. Sudah, cek di sini apakah sudah ada ras 7. Oke, sudah ada. Selanjutnya di minimize. Nah, di sini pastikan program ini tab kalian ada di desktop. Jadinya biar lebih cepat. Selanjutnya ini data mentah yang sudah kita buat tadi langsung drag saja ke aplikasi Ministep. Tunggu sampai seperti ini, sampai terbuka seperti ini. Kemudian pilih data setup di sini. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Selanjutnya langsung diubah saja. Di sini artinya diisi dengan angka 1 karena kolom pertama data person dimulai itu kolom 1. Selanjutnya di sini tidak 1 tapi 4 yang menunjukkan banyaknya kolom untuk identifikasi person. Jadi kan tadi kolom person itu kan kolom A sampai D. Jadi di sini kolom 1 sampai kolom 4. Selanjutnya number of data row-nya atau banyaknya baris data yang ada 24 dan banyaknya kolomnya 29. Selanjutnya pindah ke sini. Jadi di sini untuk item satunya diisi dengan angka 5. Item 1 itu menunjukkan kolom pertama data item dimulai. Selanjutnya di sini diisi 25. Artinya banyaknya butir dalam berkas butir soal. Jadi tadi ada totalnya 25 butir soal gitu. Di sini tetap 1. Oke. Kalau sudah tampilannya seperti ini, kemudian oke, setelah di-refresh di sini langsung berubah. Yang warna biru ini 1 sampai 4 menunjukkan data person. Kemudian 1 sampai 25 yang berwarna hijau ini menunjukkan data dari butir. Ada 25. Kemudian langsung bisa kita scan kode untuk menunjukkan kode yang dimasukkan di sini. Karena di sini menggunakan kode 1 benar 0 salah, maka scan kodenya di sini ada 01. Tuh. Selanjutnya, bisa mengisi labelnya atau nama dari setiap butirnya. Di sini saya isi untuk soal pertama, saya isi S1. Kemudian soal kedua S2 sampai S25.
Oke, di sini semua sudah terisi dari S1 sampai S25. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah ya, di sini sudah semua. Selanjutnya klik kunci. Jadi untuk menambahkan kunci dan di sini langsung tertera kunci. Nah, untuk menambahkan kuncinya langsung klik saja di bagian sini. Karena benarnya semuanya satu, maka diklik satu semua sampai 25. Oke, sudah. Setelah itu, klik di sini, mini step, dan save. Bebas untuk namanya apa saja, ini saya contohkan ras 8. Oke, yes. Nah, setelah muncul seperti ini, langsung klik enter dua kali. Itu dua. Oke. Who's ready to hatch some cool pets? Click here to make your very own. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti data kalian sudah benar. Selanjutnya, kalian klik output tabel untuk melihat hasil dari analisis ras model. Contohnya di sini ada item measure. Nah, jangan lupa untuk di-save. Save. Kemudian item measure. Item measure. Oke, di sini item measure-nya di sini menunjukkan standar deviasinya dan di sini menunjukkan rata-rata logitnya. Rata-rata logitnya 0,00, standar deviasinya yaitu 1,37 untuk item measure. Di sini juga untuk melihat reliabilitas. Oke, ini untuk reliabilitas dari individunya 8,3 dan 8,4. Kemudian di sini ada Cronbach alpanya yaitu 0,88. Dan di sini ada item reliability-nya. Dan untuk eh, interpretasi dari ini, silakan bisa dicek buku panduan ras model yang saya susun, kemudian bisa dipahami dari sana. Untuk output data yang lain, tinggal diklik ini, kemudian dipilih untuk mau output datanya yang mana. Mungkin untuk tutorial dari penggunaan aplikasi Ministep untuk analisis ras modelnya, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi kalau datanya dia sudah inputkan 0101 ya, satu benar dan nol itu salah. Tapi sebenarnya kita juga bisa inputkan jawaban siswa. Misalnya kita ada A, B, C, D, E. Nah, kemudian yang dia input 1010 tadi kita inputkan jawaban siswa. Dia memilih A, milih B, dan milih C. Lalu yang tadi, yang saat dia mengisikan kunci jawaban tadi satu semua, karena itu jawaban yang benarnya satu semua. Nah, disitulah kita bisa menginputkan jawaban benar yang sesuai dengan kunci jawaban. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tidak usah menganalisis secara manual dulu. Oh, ini si A jawaban nomor satu benar kita kasih satu itu tidak perlu. Jadi kalau kita punya pilihan ganda A, B, C, D, E, kita bisa inputkan di sana A, B, C, D, E. Nanti yang tadi di pilihan kata kunci di situ ya, jawaban kunci di situ yang kita inputkan memang kunci jawaban yang benar seperti itu. Jadi dia nanti otomatis saja menghitung berapa benar berapa salah. Itu tapi caranya sama persis dengan yang tadi, tinggal inputnya aja yang berbeda. Nah, kemudian tadi setelah dirubah, dia kan save as tadi ya. Save as itu ke PRN yang text unformatted tadi, itu memang nanti masuknya ke Notepad. Jadi datanya itu berupa data Notepad. Nah, itu tinggal diseret saja ke aplikasi Ministep yang sudah kita install di desktop. Begitu. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan Kak terkait inputan data.
Izin, Bu, mau Ya. tanya. Mm-mm. Nah, tadi kan yang dicontohkan itu kalau pilihan ganda lah, Bu lah. Kalau misalnya Mm-mm. esai, Bang, Bu, gimana? Nah, kalau esai terpaksa kita menilainya secara manual dulu. Jadi yang dikunci jawaban tadi, eh, dikunci jawaban tadi kita masukkan nilai maksimal. Jadi misalnya soal nomor satu nilai maksimalnya 5, maka kita inputkan di kunci jawaban 5. Kemudian begitu seterusnya ya, misalnya ada 10 soal, berarti kita inputkan di situ berapa nilai maksimalnya di kunci jawaban. Lalu yang jawaban siswa kita nilai secara manual, di situ kita inputkan nilainya di bawahnya, di sejajar dengan namanya. Jadi misalnya tadi nilai maksimal untuk putir satu adalah 5, sementara dia hanya dapat nilai 2 begitu. Jadi kita menilainya manual dulu kalau untuk esai. Yang kita masukkan angkanya. Jadi di sini di aplikasi ini belum mendetek kalau kita memasukkan kata-kata lalu memberikan kata kunci itu belum sampai ke sana. Jadi memang ini masih karena space-nya kan juga terbatas ya, satu kolom begitu. Nah, tapi nanti perhatikan input datanya karena dia satu kolom, kalau misalnya kita skor maksimalnya 15, berarti itu 1 dan 5 inputnya. Nah, kemudian nanti pada saat kita membranding yang tadi, memberi label tadi, nah di situ fungsinya bahwa kita, oh ternyata kalau tadi kan satu soal, satu kolom. Tapi kalau kita memang perlu 2 kolom, berarti taruh aja 2 kolom semua. Meskipun nanti ada yang 5, ada yang 15, tapi kita tetap inputkan 2 kolom. Sehingga terdeteknya nanti 05, 15 begitu. Karena dia memang membacanya adalah per kolom. Belum bisa yang 2 angka dalam satu kolom. Baik, ada lagi? Kalau soalnya pilihan ganda sama esai berarti ya tinggal disesuaikan aja ya Bu ya. Nah, kalau pilihan ganda dengan esai kita 2 kali menginput data. Jadi pilihan ganda sendiri, esai sendiri. Supaya sistemnya nanti tidak kacau. Ada yang sudah berhasilkah menginstal Ministep? Aplikasi ini untuk Windows. Jadi Ibu pakai MacBook tidak bisa. Makanya Ibu tidak bisa mempraktekkan di sini. Ministep Ibu, WinStep Ibu, Ibu pasang di laptop yang satunya. Jadi ini tidak bisa Ibu menunjukkan mempraktekkan. Tapi kalau ada dari kalian yang sudah berhasil memasang Ministep, boleh kita praktekkan. Itu tadi baru input data ya. Sebentar Ibu searching yang cara membacanya lagi. Membaca tampilan dari RAS. Menginterpretasi. Silahkan sambil ini ya, sambil menginstal mini stepnya kalau sudah dapat.
Ibu share screen lagi yang cara membaca kalau sudah dianalisis. Sudah selesai membuat data script yang kita gunakan untuk analisis dengan WinStep. Nah, di video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membaca atau melihat kualitas item dari output di software WinStep tersebut. Uh, untuk penjelasan lebih detail dapat dilihat di link ini, atau bisa juga langsung di search di kolom ini, analisis item menggunakan WinStep. Nah, baik, kita kembali ke output yang kemarin. Nah, ini adalah outputnya. Nah, untuk melihat kualitas item ataupun kualitas dari responden, kita bisa klik di output tabel ini. Di sini ada berbagai macam output dari kolom fit order, measure, entry, dan lain sebagainya. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk output yang pertama, saya ingin melihat peta dari item tersebut. Nah, di sini adalah item map. Nah, ini item map ini sudah disesuaikan peta antara kemampuan subjek dengan tingkat kesulitan item. Nah, di sini kalau kita lihat secara umum item-item ini terdistribusi lebih tinggi dibandingkan distribusi dari subjek. Distribusi subjek ada di kiri, sedangkan distribusi item ada di kanan. Distribusi item rata-rata berada lebih tinggi dibandingkan distribusi subjek. Ini artinya secara keseluruhan item-item dalam tes PPA ini lebih sulit jika dikerjakan oleh kelompok subjek ini. Gitu. Dan item yang paling sulit itu adalah yang berada di paling atas, yaitu item nomor 38. Itu secara umum seperti itu. Nah, untuk lebih detail, kita bisa lihat output yang lain. Misalkan output item measure nomor 13 ini. Ini adalah output tingkat kesulitan item. Nah, ini sudah diurutkan oleh WinStep dari yang paling sulit ke yang paling rendah. Dari yang paling atas ini adalah paling sulit. Tingkat kesulitannya itu bisa dilihat di ini, measure ini. Di measure ini semakin tinggi, ini semakin sulit itemnya. Paling mudah adalah item nomor 15. Tuh. Kemudian kita bisa lihat juga output lainnya. Misalkan ini fit ordernya. Jadi kita bisa melihat ketepatan model dari item-item tersebut, apakah sesuai dengan model atau tidak. Gitu. Atau kita melihat item fit-nya. Gitu. Untuk melihat item fit, biasanya yang paling sering digunakan adalah di kolom output ini, output MNSG dan ZSTD. Output MNSG sendiri umumnya yang ideal itu adalah berkisar antara 0,5 sampai 1,5. Nah, kalau dilihat di sini semuanya memenuhi persyaratan. Kemudian ZSTD idealnya itu adalah berkisar antara min 2 sampai plus 2. Kita lihat di sini ada satu item yaitu nomor 23 yang di luar dari standar yang sudah ada. Jadi item ini perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian untuk melihat kualitas item lainnya adalah dengan melihat point measure correlation. Atau kalau di analisis klasik itu hampir sama seperti korelasi item total atau point measure di serial. Point serial relation. Nah, beberapa ahli mengatakan point measure correlation ini idealnya adalah di atas 0,4 karena semakin mendekati 1 itu semakin baik. Artinya item tersebut bisa membedakan mana subjek yang memiliki kemampuan tinggi dengan subjek yang memiliki kemampuan rendah.
Sini ada beberapa item yang poin measure korelasinya masih cukup rendah, cukup banyak yang masih rendah. Jadi ada beberapa item yang perlu untuk dipertimbangkan untuk direvisi atau bahkan diganti. Nah ini kita juga bisa melihat output berdasarkan apa distraktornya. Jadi ini misalkan entry number nomor 31 itu uh, yang menjawab A itu ada 45 orang atau 24%, sebagainya. Ini kemudian yang menjawab A ini rata-rata kemampuannya segini, yang menjawab D rata-rata kemampuannya 0,81. Di sini kita lihat justru yang menjawab B itu yang kemampuannya malah lebih tinggi gitu. Jadi ini item nomor 31 ini cukup bermasalah gitu. Ini juga bisa kita lihat di sini poin measure correlation-nya cukup rendah. Seperti itu cara membaca output dari software WinStep. Masih banyak output yang lainnya yang bisa dieksplorasi sendiri, tapi saya cuma menjelaskan beberapa saja. Penjelasan lebih lengkap bisa dilihat di sini. Di sini sudah saya jelaskan batas-batasnya berapa saja. Ini misalkan menurut Suminto dan Widiarso ini item itu tingkat kesulitannya dibagi 4 itu ini adalah ya, item fit ini juga menurut beberapa ahli sudah dijelaskan di sini. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sama seperti kalau kita menggunakan SPSS ya, itu kan banyak juga pilihan mau pakai analisis apa, analisis apa. Nah, sama seperti di mini step ini tadi, banyak pilihannya mau mengambil data apa saja. Tapi yang paling sering kami gunakan adalah itu tadi, validitas, reliabilitas, kemudian tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Itu biasanya yang kami ambil datanya. Kemudian ini juga bisa menggambarkan kemampuan person. Jadi, uh, nah kalau misalnya kami mengambil data dari 3 sekolah biasanya ya, itu kan diberi kode sekolah A, sekolah B, sekolah C. Nanti kita bisa menarik kesimpulan bahwa oh ternyata sekolah A lebih tinggi daripada sekolah B, lebih tinggi dari sekolah C, itu bisa juga. Karena nanti di person map nanti terlihat itu sebarannya. Siapa yang kemampuannya lebih tinggi itu di atas, kemudian yang tengah-tengah, lalu yang bawah. Itu sama seperti map yang item tadi, yang paling sukar di atas, kemudian sedang, baru mudah di bawah. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, Kak? Nah, Ibu, jadi, nggih, izin silakan Bu tanya. Diva. Anu, kan nyata yang data ulun ini beda kelas, Bu. Nah, tapi Mm-mm. nggak sama jumlah siswanya ada yang tidak hadir lah gitu. Nah, Mm-mm. itu tetap per kelas kau ulun apanya nih memasukkan datanya atau digabung aja, Bu? Nah, Ibu mau membandingkan kelas A dengan kelas B atau tidak? Mau dibandingkan atau tidak? Eh, Tidak. ya, soalnya Bu, jumlah siswanya beda. Tidak, itu tidak berpengaruh. Jadi kalau Oh, iya. misalnya Ibu tidak mau membandingkan, Oh, sebenarnya kalau Ibu mau membandingkan juga juga bisa. Jadi berarti pada saat input data 01A misalnya, itu berarti di kelas A, lalu 0 berapa berikutnya ya? 024 misalnya di kelas A selesai, 024A itu terakhir, berarti 025B. Nah, berarti itu siswa ke-25 itu adalah siswa kelas B. Itu boleh seperti itu. oh bisa begitu ya. Iya, boleh. Tidak anu aja deh, Mm-mm. bandingkan aja. Mm-mm. Jumlah siswa tidak masalah. Misalnya
Satu kelas 20 orang, kelas berikutnya 25 orang tidak apa-apa. Oh, ini. Nun kira tadi kalau kalau beda harus apa beda juga. Nah, Anunya. yang berpengaruh itu kalau pretest dengan posttest. Karena pretest dengan posttest itu kan orang yang sama. Jadi kalau dia tidak ikut pretest berarti posttestnya juga kita abaikan. Begitu. Tapi kalau personnya, jumlah orangnya tadi itu tidak masalah. Oh, ini. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi tugas Bapak Ibu menginstal aplikasi Ministep, kemudian membuat datanya dalam format Excel, disimpan dulu di Excel supaya kita mudah nanti kalau ada data-data yang berubah. Jadi simpan dulu sebagai Excel, baru diatur tadi barisannya ya supaya rapat menjadi satu baris, lalu disimpan ke dalam bentuk notepad. Setelah dari notepad itu tinggal mendrag saja ke Ministep. Nah, nanti keluar hasilnya, silahkan Bapak Ibu pilih yang mana yang mau dianalisis. Kalau saya biasanya ke item map sama person map, biasanya seperti itu. Atau kalau mau data-data yang berbentuk tabel tadi juga boleh. Silahkan diambil, dipilih saja. Boleh 3 analisis, misalnya ambil eh, item map satu, respon map satu, kemudian item measure satu misalnya. Nah itu baru nanti apa? Diinterpretasikan. Ini maksudnya apa? Kalau yang kita mau menilai kualitas butir soal berarti tadi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Kemudian kalau mau mengetahui kemampuan personalnya berarti pakai yang eh, person map itu. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata kelas A lebih tinggi kemampuannya dibanding kelas B misalnya. Atau ternyata kesimpulannya, oh sama saja antara kelas A dengan kelas B, tidak masalah. Nah itu tugas untuk minggu depan, tapi minggu depan itu nanti mungkin kita atur lagi jadwalnya, karena perkiraan tanggal 11 itu saya tidak bisa. Baik, ada yang mau didiskusikan? Kalau belum ada yang didiskusikan, boleh ditampilkan saja hasil Bapak Ibu yang datanya, data di lapangannya. Silahkan siapa yang mau mewakili. Hasil data lapangannya seperti apa, supaya nanti kita bisa merancang-rancang, oh ini di Excel-nya seperti ini, gitu. Silahkan. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau menampilkan hasil data lapangannya?
Izin mungkin saya Bu, tapi baru satu kelas yang saya input pilihan Tidak sudah. apa-apa. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Hmm. Ini untuk hasilnya baru saya input yang seperti ini sih Bu. Mm-mm. Nah, untuk merubah ke format apa itu namanya? Format notepad itu tidak bisa yang seperti itu. Nama siswa itu kan dia ada dua baris eh, yang disatukan ya, di merger. Nah, itu tidak bisa terbaca. Berarti nanti Ibu bikin Excel dampingan, Excel satu lagi, copy paste dari sini. Nah, yang nomor itu kan ada 20 berapa, Bu, siswanya? Ada 31. Nah, di nomor itu ada 31 itu dipisah. Jadi 01 sampai 31. Seperti yang dicontohkan di YouTube tadi. Nah, jadi Oh, Ibu bikin lagi eh, 01 sampai 31. Nama siswa itu tidak usah. Nanti kita bisa aja melihat nama siswa di file Excel yang ini. Kita bikin Excel satu lagi 01 sampai 31. Kemudian Ibu misalnya di kelas C dengan kelas D misalnya ya. iya. Berarti 01C berarti si Aisyah karena dia di kelas C. Kemudian nanti yang berikutnya 31, 32 berarti 32 itu D. Berarti siswa pertama di kelas D. Nah, begitu. Tapi boleh juga sebenarnya eh, Ibu bikin lagi 01D di bawah 31. Cuman akhirnya kita tidak harus menghitung lagi berarti berapa jumlah siswa keseluruhan. Tapi kalau Ibu lanjut saja 32D berarti si 32 ini adalah siswa pertama di kelas D gitu ya. Nah, kemudian yang nomor soal sama kunci jawaban itu tidak usah dulu di Excel yang kedua. Ibu kan bikin Excel kedua. Tinggal copy paste saja yang B, C, C, B itu jawaban siswa di copy paste. Nah, sementara kunci jawaban itu nanti menginputnya langsung di mini stepnya saja. Jadi yang kunci jawaban nanti di input. Seingat saya tidak bisa di copy paste. Jadi harus di input satu-satu. Jadi B, C, D, B, A, C dan seterusnya itu inputnya manual nanti. Tidak bisa di copy paste. Nah, bisa dipahami, Berarti, Bu? ya, Oke. berarti nanti jawabannya ini juga mengulang lagi Bu, B, C, C gitu. Yang ini Atau Ibu copy paste. bisa ini ya Bu? Iya, Oh, kalau yang ini bisa di copy paste. Kalau yang atas ini, yang kunci jawaban ini yang harus input manual. Kalau ini sudah pakai ini Kak, Bu? Sudah pakai aplikasi juga kah? Maksudnya Excel yang sudah dimodifikasi kayak ini. iya Sudah ada sepertinya itu, Bu. ada ini kan ada analisis. Coba buka yang hasil analisis. Oh, belum ada ya. Hmm. Oke. Hmm. Oh ini. Nah, ini kan dia sudah pakai apa ya Excel yang dimodifikasi karena rumusnya kan sudah dimasukkan di situ. Ini sudah ketemu soal mudah, sedang, sukar begitu ya, sangat mudah juga ada. Terus ada soal yang memang harus dibuang atau diganti. Nah, ini adalah teori klasik yang dipakai di Excel ini adalah teori klasik. Nah, yang di RAS tadi, di mini step itu adalah teori modern. Jadi teori evaluasi atau teori pengukuran itu ada dua, teori klasik dan teori modern. Nah, eh, kenapa muncul teori modern itu? Karena tadi, dia lebih sensitif, artinya eh, yang dicontohkan di YouTube kedua.
bahwa ternyata soal nomor 31 itu malah dijawab salah oleh orang yang kemampuannya tinggi tadi. Nah, jadi dia lebih lebih sensitif artinya lebih menilai personnya. Kalau di sini kan belum terlihat ya, apakah soalnya soal nomor 1 itu memang dijawab oleh siswa yang betul-betul kemampuannya tinggi atau dia cuman apa menebak-nebak saja atau bagaimana itu belum terlihat di teori klasik. Tapi kalau di teori modern tadi yang menggunakan mini step itu terlihat, oh ternyata soal nomor 1 ini dijawab banyak dijawab oleh siswa yang kemampuannya rendah, dijawab benar oleh siswa yang kemampuannya rendah. Artinya apa? Kemungkinan soal ini bisa ditebak gitu. Jawabannya itu lebih mengarah ke soal yang mudah ditebak. Tapi kalau ada soal yang memang dijawab oleh orang yang kemampuannya tinggi, oh berarti memang soal ini berkualitas. Dia tidak dapat dikerjakan oleh orang yang kemampuannya rendah gitu. Jadi itu aja bedanya. Kalau yang Ibu pakai ini adalah yang masih teori klasik, sementara nanti Ibu coba bandingkan dengan yang teori modern, pakai pakai mini step. Oh gitu. Untuk apa? Saya kan dua kelas kayak Bu Diva tadi, yang satu ada Mm-mm. 31, yang Mm-mm. keduanya kelas 9H itu Mm-mm. ada sekitar 25. Soalnya kan ada beberapa yang nggak masuk tuh pas kemarin Mm-mm. datang. Itu Mm-mm. tadi gimana Bu? Digabung jadi satu atau Mm-mm. bagaimana tadi? Digabung jadi satu, tapi nanti kalau ibu mau tahu eh, kelas C lebih tinggi tidak dari kelas D, itu maka pada saat pengkodean ibu memasukkannya. Jadi 01C berarti Aisyah, 02C berarti Alia. Nah, nanti ini kan selesainya di 31, berarti 32, 32D itu nanti siapa? Siswa ibu di kelas berikutnya. Nah, tapi dalam satu Excel saja, kemudian satu kali saja menginput ke mini stepnya tadi. Gitu. Bu, Excelnya berarti yang Mm-mm. Excelnya yang itu tuh Excel biasa aja kan Bu, nggak yang Excel macam. biasa, bukan Oh Excel yang gitu. begini. Jadi Ibu tinggal copy paste saja yang ini. Mm. Ibu, berarti Oke. kalau misalnya membandingkan antar antar kelas gitu untuk penomoran berikut untuk siswa berikutnya, Mm. misalkan tadi siswa Ibu Ipa ada 31. Mm-mm. Berarti Mm-mm. untuk kelas berikutnya nomornya 32 gitu Kak Bu. Boleh 32D, misalnya kelas berikutnya kelas D ya. Boleh 32D, tapi Ibu juga boleh 01D. Cuman kan kalau 01D akhirnya kita harus menjumlahkan. Oh, siswa tadi kita harus menjumlahkan sampel kita. 31 ditambah 25 misalnya. Berarti ada berapa row itu? 31 tambah 25 46 row gitu ya. Berarti kan kita harus menghitung nih, harus mikir oh 46 row. Tapi kalau kita lanjut saja 32D, 33D, maka ketemunya pasti 64 row-nya. Tapi itu tidak masalah. Itu yang penting kita bisa mengenali siswa kita saja. Kalau mau 01D juga boleh, Bu. Lanjut aja di bawahnya, tidak apa-apa. Jadi kode siswa itu kita yang tahu, tidak masalah. Bisa dipahami, Bu? Bisa Bisa Bu. Bu. Oke. Ini berbagi layarnya sudah Kak Bu? Boleh. Bu Ifah sudah tahu ya yang mana yang mau di copy paste ke Excel biasa ya. Iya Bu, tadi yang Hmm. penjelasan Ibu, Insya Allah Oke. nanti. Ya. Bapak Ibu boleh nanti bandingkan antara teori klasik yang punya Bu Ifah dengan teori modern nanti kalau Bu Ifah sudah input di Ministep. Kadang-kadang soal yang tadinya di Ministep di klasik itu bagus, di Ministep bisa jadi jelek dia, bisa seperti itu. Atau sebaliknya juga bisa terjadi. Nanti tergantung sensitivitasnya tadi.
Ada lagi Bapak Ibu yang mau share datanya? Boleh. Baik, ada lagi Kak? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait pengisian Excel, boleh. Kalau yang di aplikasi mini stepnya, silahkan Bapak Ibu sambil dipelajari juga di YouTube, kira-kira mana nih yang mau dipilih nanti. Karena kan tadi banyak ya, outputnya banyak. Kalau saya biasanya ambil item map sama person map yang saya ambil. Karena di situ terlihat memang sudah butir sukar, sedang, dan mudah. Kemudian di situ juga terlihat kemampuan siswa rata-ratanya di mana gitu ya. Misalnya tadi kita membandingkan dua kelas, maka kalau di bagian atas itu banyak yang muncul A, berarti kelas A yang lebih tinggi dibandingkan kelas B. Tapi kalau persebarannya merata saja, berarti tidak ada perbedaan antara kelas A dan kelas B. Tuh. Ada lagi Bapak Ibu atau sudah cukup? Masing-masing sudah punya data sendiri-sendiri ya. Nanti baru setelah Bapak Ibu masukkan ke aplikasi mini stepnya tadi, keluar hasilnya, kita interpretasi hasilnya, baru kita cross-check lagi dengan soalnya. Oh, ternyata soal ini yang harus dibuang atau soal ini yang harus diperbaiki gitu. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup ya? Oke. Kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan hari ini, Bapak Ibu. Mohon dipersiapkan untuk presentasi pertemuan yang akan datang mengenai hasil dari mini stepnya. Kemudian kita cross-check juga dengan soal yang sudah Bapak Ibu buat. Mungkin itu saja Bapak Ibu pertemuan hari ini kita akhiri. Sebelum Bu, mengakhiri, nggih. tanya lagi. Bu, Boleh? kalau seumpamanya sudah diketahui soal diganti, tapi kan nanti nggak bisa sampai mengganti soalnya Tidak, lagi. tidak. Oke. Sampai kesimpulannya saja bahwa oh ini ternyata soalnya harus diganti. Boleh sambil kita analisis kenapa sih butir soal ini jadi jelek gitu. Kira-kira apa penyebabnya itu boleh. Tapi tidak usah sampai yang mencarikan soal penggantinya tidak. Nggih. Kita akhiri nggih. Sebelum mengakhiri perkuliahan, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan yang kita kerjakan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. On cam setelah selesai kayak apa? Makasih Bu Ipa. Bu Ipa bagi Makasih Excel-nya. teman-teman. Ini siap, bentar lah. Teman-teman habis ini ada kuliah lagi kah? Jam Ada berapa? baru ajar 15.20. 15.20. Oh, masih lama. Ya, oke. Thank you. Bye. Di stop kah rekamannya?